pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak. Selamat pagi teman-teman. Nah, senang kembali adik-adik kita berjumpa dalam Bia Online kita pada minggu hari ini, di minggu biasa yang ke-28. Nah, pada minggu hari ini kita mengambil tema Jadilah Bebas Mengikuti Yesus. Dan bacaan Injil pada minggu hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Nah, sebelum kita mulai Bia Online kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas udara yang segar dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati kami di dalam Bia Online ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat meresapi setiap sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjadikan kami anak-anak yang selalu meneladani Engkau, anak-anak yang selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kita nyanyikan dua lagu ya. Lagu yang pertama, Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu yang kedua, pasti adik-adik sudah bisa nih, Jalan Serta Yesus. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bisa kan adik-adik? Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan ya. Injil bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Udah ketemu semua ya adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu anak,
dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan karena kita dijadikan bebas untuk mengikut Yesus. Adik-adik, terkhusus pada hari ini, ya, Tuhan benar-benar mengajak kita. Beberapa gambaran cerita kehidupan di masyarakat yang sering kita jumpai itu beragam. Misalnya, sebut saja temanmu Aan, ya, anak yang banyak uangnya dan suka pamer, mungkin tas baru, baju baru, sepatu baru, ya. Tapi juga ada teman kita, sebut saja Beben, ya. Beben ini sangat berbeda, ya. Walau tidak banyak uang jajannya, tapi selalu ringan tangan, siap membantu bagi yang membutuhkan pertolongan. Wah, luar biasa adik-adik, ya. Memang harta duniawi akan habis, tetapi harta surgawi akan kekal. Nah, harta surgawi itu apa sih adik-adik? Ya, perbuatan baik untuk sesama tanpa membedakan, ya. Yaitu harta yang tidak akan pernah habis, ya. Yang termasuk harta surgawi misalnya, ya, apapun lah perbuatan yang dilakukan adik-adik dan kita semua itu yang bagus, yang luar biasa, ya. Dan tidak ada batasnya, ya. Karena apapun yang kita lakukan baik itu adalah harta surgawi. Adik-adik, melakukan perbuatan baik tidak cukup loh untuk masuk di kerajaan Allah. Wow, tidak cukup. Ya, lalu bagaimana untuk kita? Nah, adik-adik, untuk masuk kerajaan Allah, kita harus total menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita dan mengikut Yesus sepenuhnya. Hal itu diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari, ya. Hal ini berarti hati harus bebas lepas bagi Tuhan, tidak lekat atau ya menyembah harta dunia atau ciptaan apapun, ya. Karena hati manusia ini asalnya dari Tuhan, ya. Hidup hanya karena dalam Tuhan. Jadi kita ini keturunan ilahi, ya. Dan pantas bagi kita hidup kita dipenuhi dengan Tuhan saja. Yesus mengatakan hal ini memang kita tidak mudah. Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, rupanya yang dimaksud lubang jarum adalah salah satu pintu gerbang kecil, ya, dan sempit untuk masuk ke kota Yerusalem. Karena kecil dan sempitnya, unta yang akan memasuki harus berlutut dan merangkak. Barang-barang yang dibawanya harus diturunkan dari punggungnya. Nah, murid-murid juga bertanya lagi, semakin mengejar pertanyaan pada Yesus. Lalu siapa yang dapat diselamatkan? Nah, namun Tuhan Yesus berkata lagi, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan pasti bisa terjadi. Ya, mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, belajar berbagi dengan teman-teman itu perlu.
Dan itu harus kita lakukan dimanapun, karena semuanya penting. Siap enggak? Adik-adik pasti siap melakukan yang terbaik. Hal kecil untuk perbuatan kecil menjadi besar di mata siapapun karena kebersihan, kesucian hati adik-adik. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kita akan beraktivitas bersama. Nah, kali ini kita akan membuat pot bunga yang berisi ayat hafalan. Nah, apa sih yang kita perlukan kali ini? Tentu aja kita perlu kertas warna-warni, terserah warna-warni. Lalu tempat atau wadah kecil, terserah mau gelas air, gelas bekas yang nggak terpakai, pokoknya kecil. Nah, ini kakak ada tempat kue kecil, nah kakak pakai ini. Lalu ada gunting, lalu ada pensil, lalu ada lidi. Kalau nggak ada lidi bisa pakai sedotan, bisa pakai tusuk sate kalau ada, bisa. Ini yang paling gampang biasanya ada lidi ini. Lalu juga double tape atau kalau enggak isolasi biasa, isolasi bening biasa boleh, hitam boleh, pokoknya perekat. Lalu juga kalau adik punya kerikil-kerikil warna-warni yang biasanya dipakai di akuarium itu boleh juga, tapi kalau nggak boleh pakai kerikil-kerikil biasa ada aja yang di pot atau pakai pasir bisa boleh. Oke, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama kita akan membuat pola dari bunganya dari kertas ini ya, kertas warna-warni. Ini kertas warna-warninya kita gambar dulu polanya. Mau bunga pola bentuk bulat boleh, mau bentuk bintang juga boleh, atau memang bentuk bunga gitu boleh. Kita gambar pakai pensil. Nanti kalau ada salah-salah bisa gampang menghapusnya ya. Kita gambar dulu. Nah, ini kakak kan sudah gambar. Nah, kakak gambar bentuknya bunga begini, kelihatan nggak? Nah, ya gambar bunga gini kan. Nah, kalau sudah kita gunting. Nah, setelah dipotong nanti bentuknya jadi seperti ini. Kita akan tulis dulu ayat hafalannya. Ayatnya itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, ditulis di sini ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita akan tulis dulu ya. Nah, setelah kita tulis, nah seperti ini. Kalau adik-adik mau lebih besar lagi nggak apa-apa. Kalau kita sudah tulis, lalu mungkin adik-adik mau nambahi motif-motif boleh. Setelah kita tulis, ini tulisannya kebalik ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, setelah kita tulis, kita tempel lidinya dipotong kecil. Nah, tempelnya pasti kan bukan di sini kan, pasti di belakangnya. Di belakangnya sini. Kita tempel pakai, kalau ada lem boleh pakai lem, kalau ada double tape boleh double tape. Kalau ini kakak pakai selotip. Nah, ditempel di belakangnya ini ya. Bukan di itu kan, di belakangnya sini ya. Kita tempel. Nah, nih sudah kan? Agak
miring. Nah, sudah. Setelah kita tempel ini, nah ini kan kita akan tempat yang kosong tadi kita isi dengan pasir kita atau kerikil atau pasir kan mudah kan carinya di pot bunga di rumah kalian pasti ada pasirnya. Nah, kita isi pasir dulu. Nah, kakak sudah isi nih dengan pasir. Kalau adik-adik punya kerikil juga apa-apa, kerikil yang akuarium itu. Setelah kita isi, kita pasang ini tadi yang sudah kita tempel. Nah, ini kakak pakai selotip. Nah, ini sudah kita tempel di tempat tadi yang sudah kita isi dengan pasir. Kita tempel. Nah, sudah jadi tanaman pot kita yang berisi ayat hafalan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita itu diambil dari Mazmur ya, Mazmur 128 ayat 1. Kita telah berhasil membuat tanaman pot yang berisi ayat hafalan kita. Semoga adik-adik bisa membuatnya ya. Mudah kan? Selamat mencoba adik-adik. Nah adik-adik, berjumpa lagi dalam program Dua Jari 2 menit ajaran iman. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Kira-kira apa sih tujuan dari perintah Allah? Kira-kira apa ya? Coba nih adik-adik tanyain sama mama, papa, kakek, atau nenek. Kira-kira apa sih tujuan dari perintah Allah itu? Gimana? Udah tahu jawabannya? Oke, bisa disimpan dulu. Sekarang mari kita bahas. Jadi nih, perintah-perintah Allah merupakan instruksi Allah agar manusia dapat menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sekaligus mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi seperti itu adik-adik. Cukup untuk program Dua Jari pada hari ini. Adik-adik, kita tadi sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah belajar dari kitab suci, dan kita sudah membuat aktivitas kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk menutup biak online kita pada pagi hari ini. Tapi nanti setelah menutupnya, kita doakan doa Salam Maria 10 kali ya, dalam peristiwa gembira yang kedua. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam biak online ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak terang dan garam dunia, dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan sabda-Mu. Karena sabda-Mu adalah kehidupan bagi kami, sabda-Mu adalah jalan bagi kami, dan terang bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, Ratu Pencinta Damai, doakanlah kami. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap nonton via online setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!